akan menemui ajal kalau secara medis. Tiba di rumah sakit, dicek sebelum operasi, dokternya duduk setelah cek di kursi lalu bertanya, kamu berobat kemana sebulan ini? Kata ibunya, saya nggak berobat kemana-mana. Kamu tahu nggak, kanker kamu nggak ada, sedikit pun nggak ada, akarnya nggak ada, sembuh total, nggak ada, nggak mungkin terjadi secara medis. Ibu itu tersenyum lalu mengatakan, kalau betul apa yang dokter ucapkan, itu karena sedekah saya. Diceritain sama dia ceritanya, begini. Dokternya jadi nangis, dokternya bilang apa? Subhanallah, yang telah membukakan mata hati saya, ternyata yang menyembuhkan bukan obat sama dokter, tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil pelajaran ikhwas sekalian, ternyata amal-amal soleh itu bisa membuat kita keluar dari masalah. Terjadi kisah di Riyadh, seorang ibu, kisah nyata di Saudi. Ini di Riyadh ini sudah masyhur ceritanya nih. Antara seorang ibu dengan seorang TKW dari Indonesia. Ada satu ibu sudah divonis di Saudi, operasi kanker dia terakhir sebulan lagi. Kalau tidak berhasil, dianggap sudah mati dari sisi medis. Ini keberhasilannya kecil sekali, 10%, 90% mati orang ini. Sebulan lagi menurut ilmu medis. 3 hari setelah divonis begitu sama dokter, sebulan lagi operasi terakhir, datang pembantunya dari Indonesia. Seminggu pembantu itu kerja, bagus sekali kerjanya. Masya Allah bersihin rumah, masak segala. Tuan rumahnya ini senang. Tapi selama dia kerja seminggu, ada satu perilaku TKW ini, pembantu ini, yang selalu membuat tuannya mau nanya sama dia tapi nggak enak. Akhirnya setelah seminggu itu ditanya, ternyata dia kalau siang hari, habis selesaikan kerjaan semua, habis siapin makan, dia masuk kamar mandi, lama di kamar mandi pembantu ini. Nggak tahu buat apa gitu. Pas dia keluar dari kamar mandi, setelah seminggu ditanya sama majikannya, maaf saya mau tanya, kenapa kamu ini setiap masuk kamar mandi, lama, ngapain gitu kan. Langsung nangis tiba-tiba TKW itu menangis, pembantu itu menangis. Dia tanya kenapa kamu nangis, dia bilang ceritanya begini sebenarnya. Sebelum saya berangkat ke Saudi di Riyadh ini, 12 hari, ya sebelum saya berangkat ini, 12 hari sebelumnya saya baru melahirkan. Dan saya punya bayi di Indonesia. Saya lagi susuin. Nah saya tinggalkan karena keadaan ekonomi, terpaksa saya tinggalkan. Visa sudah keluar, saya melahirkan, saya berangkat. Nah saya masuk kamar mandi ini, saya keluarin air susu saya, karena kalau tidak payudara saya sakit. Coba. Kalau antum dengar keluhan seperti ini dari pegawai, dari staf, dari orang, apa yang antum lakukan? Perhatikan perilakunya muslimah ini, ya. Majikannya buat apa? Ini ternyata menjadi penyebab penyakitnya hilang. Apa yang dia buat? Dia bilang baiklah, sambil dia nangis, dia dengar ceritanya, dia bilang baiklah. Dia masuk, gajinya itu 800 real per bulan. Tuannya ini kebetulan punya duit di rumahnya, diambil dikali 24 bulan, 2 tahun. Ini kurang lebih ya, sekitar 20.000 real sekian, 50 juta rupiah. Dikasih pembantunya, ini uang kamu ambil. Besok saya belikan kamu tiket pulang ke Indonesia. Anggap kau sudah kerja 2 tahun. Pembantunya bilang, nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa. Anak kau lebih penting daripada saya. Urus anakmu, nggak apa-apa. Terus ada pembantunya, baiklah kalau begitu terima kasih. Kata tuannya, kalau memang majikannya bilang, kalau seandainya 2 tahun kemudian habis nyusuin kamu terfikir kembali, ini nomor HP saya, dikasih, pulanglah. Pembantu kita sudah selesai nih, TKW sudah pulang Indonesia. Kita sekarang berhubungan dengan kisah ibu ini. Apa kata dia? Semenjak pembantu itu berangkat, mulai hari itu setiap hari saya menangis. Menangisnya bukan karena sedih penyakit saya merasa terharu, susah menggambarkannya, terharu betul dan bersyukur kepada Allah. Bagaimana Allah membukakan pintu itu buat saya. Saya selalu bersyukur terus sama Allah karena saya bisa memberikan, terfikir untuk kasih gaji 2 tahun. Mungkin kalau terjadi pada kita, kita bilang, baiklah kamu pulang aja minimal. Pernah gak antum terfikir kasih gajinya lengkap semua? Gitu kan? Dia bilang, saya terharu kenapa saya bisa lakukan itu. Dan saya selalu bersyukur sama Allah, saya bisa lakukan sementara memang ini ada vonis mati dekat lagi secara medis gitu kan. Dia bilang, tiap hari saya menangis. Dan setiap kali saya menangis, saya merasa ada satu kepuasan dan keadaan saya lebih baik. Ringkas cerita, tiba masa operasi, ditelepon rumah sakit, disiapin semuanya alat operasi. Ini sudah jelas akan menemui ajal kalau secara medis. Tiba di rumah sakit, dicek sebelum operasi, dokternya duduk setelah cek di kursi lalu bertanya, kamu berobat kemana sebulan ini? Kata ibunya, saya nggak berobat kemana-mana. Kamu tahu nggak, kanker kamu nggak ada, sedikit pun nggak ada, akarnya nggak ada, sembuh total, nggak ada, nggak mungkin terjadi secara medis.
Ibu itu tersenyum lalu mengatakan, kalau betul apa yang dokter ucapkan, itu karena sedekah saya. Diceritain sama dia ceritanya, begini, begini, begini. Dokternya jadi nangis, dokternya bilang apa? Subhanallah, yang telah membukakan mata hati saya, ternyata yang menyembuhkan bukan obat sama dokter. Tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil pelajaran ikhwas sekalian. Ternyata amal-amal soleh itu bisa membuat kita keluar dari masalah. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in itu kalau beliau sedang menghadapi masalah dan tidak pecah, beliau keluar cari orang miskin dan sedekah, gitu kan? Keluar bertawassul dengan amal soleh, seperti itulah. Apa bunyi hadis? Apa ini? Apa ini? Akhi, kalau tulis yang betul lah ya. Saya bingung bacanya. 99 dari 100 umat Rasulullah SAW masuk neraka. Bagaimana penjelasan dan derajatnya? Saya nggak tahu ini. Belum pernah saya temukan ada hadis begini. Allahu alam, kedangkalan ilmu saya. Kalau 99 umat dari 100 umat Rasulullah masuk neraka, cuma satu masuk surga, ini belum pernah saya temukan. Yang ada hadis yang mirip serupa, itu adalah hadis tentang keluarnya gunung emas di Sungai Furat, sungai di Turki. Itu betul, tanda-tanda hari kiamat. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, tidak akan terjadi kiamat sampai terlihat gunung emas di Sungai Furat. Sungai Furat sekarang ada di Turki, gitu kan? Nah, pada saat gunung emas itu kelihatan karena airnya surut, maka seluruh manusia umumnya saling bunuh-membunuh. Sampai-sampai setiap 100 orang, 99 mati, cuma satu yang hidup. Kalau kalian temukan itu, jangan ikut-ikutan. Peringatan Nabi SAW untuk umat Islam, jangan ikut. Artinya di sini umat ini mau muslim bukan muslim semua bersaing di situ. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu kenapa masih ada? Maksudnya masih ada dari umat Islam yang ikut kalau begitu. Kata Nabi SAW, karena dia berharap dia yang satu itu, dia yang selamat yang satu itu. Kata Nabi SAW, waktu sudah banyak korban, memang ini hadisnya begitu. Dari 100 orang, 99 mati, maksudnya saking banyaknya gitu kan. Maka setelah banyak korban terjadi, bunuh, emas langsung hilang pada saat itu nilainya. Sampai-sampai ada pencuri yang pernah dipotong tangannya kena curi emas lewat di gunung itu, dia bilang, sungguh terlaknat kamu, gitu kan? Gara-gara kamu tangan saya dipotong, ditinggalkan gunung emas itu. Dia nggak mau ambil, gitu kan? Kalau itu ada hadisnya. Kalau 99 dari 100 umat, ya 99 masuk neraka, ini Allahu alam, saya nggak tahu, maaf. Mungkin keterbatasan. Anda bisa tanya kepada ustadz lain ya. Bagaimana saf jamaah akhwat kalau di masjid? Bagaimana hukumnya jika saf wanita yang di sebelah pria seperti di masjid jami' terbesar di Jakarta? Kalau saf akhwat kalau di masjid, itu kalau mengikuti masjid Nabi SAW, itu di belakang. Ya, di belakang. Banyak hadis Bukhari, hadis Muslim dalam bab salat menjelaskan bahwasanya para sahabat di belakang saf laki-laki. Sampai sebab disebutkannya hadis sababul wurud. Kalau Al-Quran sababun nuzul, hadis sebab disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW, sebaik-baik saf laki-laki yang di depan dan seburuk-buruknya yang di belakang, dan sebaik-baik saf perempuan yang di belakang dan seburuk-buruk yang di depan. Ini karena ada sebabnya. Ada beberapa sahabiat yang sempat mengeluh kepada Nabi SAW karena yang berada di saf depannya perempuan itu bertemu dengan saf terakhirnya sahabat laki-laki. Dan zaman dulu, mohon maaf, orang tidak tahu pakaian dalam. Orang cuma tahu izar dan rida, seperti pakai ihram. Jadi kalau saf terakhir laki-laki sujud, yang saf pertama perempuan ngelihat aurat, gitu kan? Bisa kelihatan, gitu kan? Jangan berpikiran yang tidak-tidak ya. Gak usah dibayangkan. Kita ambil pelajarannya, bukan membayangkannya. Akhirnya keluhan ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu keluarlah hadis Nabi SAW tadi. Sebaik-baik saf laki-laki yang di depan dan paling buruk di belakang. Gitu kan? Dan sebaik-baik saf perempuan yang di belakang dan seburuk-buruk yang di depan, karena ada sebabnya tadi. Nah, ini hadis ini memberikan gambaran saf perempuan ada di mana? Di belakang. Salah satunya ya, dan cukup banyak berhubungan dengan hadis itu. Di antaranya hadis Bukhari juga bahwasanya pada saat As bin Abi As, Abul As ya, radhiyallahu anhu, waktu itu dia adalah suaminya Zainab. Ya, awal Nabi SAW dinobatkan jadi nabi di Mekah. Ya, Zainab menikah sama Abu As, dan Abu As ini atau nama yang lain sebenarnya yang bertepatnya As bin Abi As. Ini dia belum masuk Islam dan dia tidak mau beriman pada Nabi SAW. Bahkan
Nabi SAW waktu itu pisahkan dia. Dan ini dalil sahih menjelaskan tidak boleh serumah dan tidak boleh terputuskan pernikahan kalau si perempuan muslimah laki-lakinya kafir. Hadis dari sini. Terpisahkan, Nabi SAW pisahkan As bin Abi As dengan Zainab. Sampai waktu terjadi perang Badr tahun 2 Hijriah, As bin Abi As ini sempat ikut dengan pasukan musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ini anak mantu Nabi SAW, gitu kan? Masuk perang, ditawan, masuk dalam tawanan Badr, dikalahkan kaum musyrikin di Badr. Lalu pada saat ditawan, ternyata dia menemukan kaum muslimin akhlaknya baik, gitu kan. Dan Nabi SAW waktu itu memberikan kesempatan orang-orang Mekah untuk menebus keluarga-keluarganya gitu. Sempat As bin Abi As ini menyurat kepada Zainab. Dia tahu Zainab ada di Madinah, di surat, kirim surat. Wahai Zainab, ingatlah kebaikan di antara kita, tolonglah tebus saya, karena saya tidak punya kerabat yang bisa menebus dari Mekah. Lalu Zainab pun merasa prihatin, ini juga mantan suaminya. Lalu Zainab tidak punya waktu itu harta yang cukup untuk menebus yang dianggap bernilai kecuali kalung yang pernah diberikan oleh Khadijah, ibunya radhiyallahu anhu ajma'in pada saat pernikahan Zainab. Diberikanlah, disuruh antar oleh Zainab ke masjid, kasih Rasulullah SAW untuk nebus Abu As, gitu kan. Nah pada saat mau diantar, ini ceritanya mau diantar besoknya, gitu kan. Setelah sholat duha mau diantar, sholat subuhnya, kalau tidak salah begitu riwayatnya, Zainab ini sempat sholat di masjid bersama Nabi SAW dan kaum muslimin. Selesai salam, tiba-tiba Zainab dalam riwayat ini dikatakan berdiri dari saf belakang, saf wanita. Ini saksi bahasan ya. Jadi Zainab berdiri dari saf wanita yang ada di belakang saf laki-laki dan berkata, sungguh ya, aku adalah Zainab binti Muhammad, maksudnya dia memberikan pengenalan dirinya. Saya adalah anak Rasulullah dan saya telah melindungi As bin Abi As. Itu kan, ini kan dilindungi. Jadi orang-orang muslim itu boleh memberikan suaka politik lah ya, pelindungan kepada orang kafir gitu. Maka Nabi SAW pun balik kepada para sahabat mengatakan, apakah kalian tahu ada terjadi perlindungan dari Zainab kepada Abu As atau baru kali ini? Mereka sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW diam pada saat itu. Kemudian habis sholat duha diantarlah tadi tebusan Zainab, ya, perhiasannya Khadijah. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW sempat menangis. Lalu mengatakan, tebuslah, ya, berikanlah As bin Abi As itu, ya, berikanlah tanpa ada tebusan maksudnya kalau kalian inginkan. Karena Nabi SAW tidak tega melihat perhiasannya Khadijah yang memang wanita pertama hadir dalam hidup beliau. Tapi saksi bahasan Zainab berdiri dari saf belakang, yang berada di sebelah belakang dari saf wanita. Itu saksi bahasan gitu kan. Jadi memang di belakang. Baik, bagaimana kalau saf wanita di sebelah kaum laki-laki? Ini ulama mengatakan dibolehkan dalam satu keadaan. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau tidak ada tempat ya. Kalau nggak ada tempat betul-betul kepepet, nggak ada tempat ya. Memang kalau dibuat misal pintu masjid cuma satu, ataupun bagaimanalah keadaannya ya. Memang tidak bisa, atau mungkin sudah terlanjur penuh masjid, susah untuk diatur, kemungkinan adanya seperti itu, maka dipasang hijab dan berdiri mereka di sebelah gitu kan. Ini diambil daripada pertanyaan seorang sahabat kepada Umar bin Khattab yang berkata, wahai Amir Mu'minin di zaman khilafahnya Umar, saya punya tempat kecil sekali, rumah saya kecil sekali. Kalau saya sholat bersama istri saya, tidak ada jalan lain kecuali istri saya berada di sebelah saya. Nggak ada jalan lain. Kalau dia mundur sedikit, badannya keluar dari rumah saya. Kecil sekali rumahnya. Kalau dia keluar, dia mundur sedikit aja. Seperti kalau umumnya laki-laki perempuan kan ukuran satu saf ya. Kalau dia mundur begitu, dia keluar badannya dari rumah. Karena kecilnya. Nggak ada jalan lain kecuali dia harus dempet dengan saya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, kalau begitu keadaannya, letakkan antara kamu dengan istrimu pembatas kain. Nama istrimu pun. Dan biarkan dia sholat di sebelahmu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Berarti di sini dibolehkan dalam keadaan tertentu tadi begitu. Tapi umumnya adalah saf di belakang.